Ya jadi gagal kamera, ada yang baseband, rusak. Udah, baik. Siapa yang mau rekam? Ya udah bang. Udah. Udah. Tak ntar penyimpananmu mas. Sorot kan gampang. Iya. Saya lihat sini. Nah, YouTube aja. YouTube aja. Nggak kuat sampai sini. Nih, dia kalau salah baut kayak gini nih bang. Bautnya beda sendiri. Posisinya sebelah sini tuh kalau B10T ya, hati-hati. Nah, dia posisi bautnya di sebelah sini nih, yang sebelah kamera. Makanya kalau garap nih 10T hati-hati, salah baut. Ingat ya, posisinya ada dekat kamera. Nah kalau salah baut, akibatnya kayak gini, rontok dia. Tuh. Karena apa? Kepanjangan bautnya tembus sampai Jebol. PCB, ya jebol kayak iPhone lah ya. Ini kan bolong tuh. Nah, jadi bautnya tembus ke PCB. Nah kemudian baut masuk terus kan, otomatis ada geraknya ini naik dong. Rontok lah kayak gini. Gitu. Akibatnya apa? Kamera sama baseband nggak ada. Nah ini kebetulan basebandnya ada karena rontoknya belum parah. Tidak apa-apa, ntar kita rontokin aja ya. Ya nanti teman-teman tahu. Kamera itu dipasang. Iya. Lihat YouTube aja ntar. Ya yuk. Gede soalnya filenya. Kita tes dulu, kita hidupin. Sampingnya apa? Jangan sampai ntar dapat pasien dikirim ke saya. Bisa kerjain sendiri ya. Kalau pusing kesini aja. Ini harus bisa ini, Jis. Harus bisa, Jis. Mantap bang. Mantap lah. Kayak si Agus. Siap bang. Ini ada pinnya 15,8. Dampaknya kamera nggak bisa dibuka. Kita buka kamera dia Blank. langsung kayak gini. Tidak dapat terhubung ke kamera ya. Karena jalur kamera ada di situ. Kemudian ini kebetulan basebandnya ada, tapi nanti kita rontokin aja. Takutnya teman-teman dapat kasus. Oh ini nggak ada, udah bener tuh. Bisa di-zoom nggak? Aduh berat. Ya, baseband versi kita basis. Tidak diketahui. Ini bagian. Tidak diketahui ya. Ini rontok nih jalurnya nih. Oke, nice. Ya, nice. Gara-gara ini penyebabnya. Saya kasih tahu jalur baseband yang mana, layer 1 yang mana, layer 2 yang mana. Nah, ntar kayak Bang Jen kemarin materi layer tidur. Sekarang jangan tidur. Ini penting nih. Ya. Kalau skema ya, yang ada layer-layer lapisan layer itu di Orion aja. Borneo belum ada. Makanya kita pakai skema Orion. Kita buka nih, back skema Orion nih. Kita ditunjukin layer 1 yang mana, layer 2 yang mana. Oke, kita buka aplikasinya. Kemudian kita pilih yang ini, pojok kiri, kotak ini nih. Oke. Kemudian pilih smartphone. Pilih tipenya Xiaomi Mi. Pilih serinya Mi 10T ya, Apollo. Kemudian kalau untuk layer-layer yang warna hijau, kalau di Borneo namanya bitmap ya. Kalau di Orion yang warna hijau. Nah kalau yang buat hardware solutionnya Orion bitmap. Ini buat hardware solusi nih, saya kasih tahu dulu.
jalur-jalur nih. Nah kalau misalkan kerusakannya di kamera, misal ya 64 megapiksel ini. Nah ini di Goodland ya, ini mah buat ngasih tahu jalur. Kalau yang buat layer-layer bitmap warna hijau. Oke. Nah ini bitmap nih ya. Kemudian kita samain dulu sebelah mana ini posisinya. Nah ini kan soket kamera gede ya, yang ini ya. Berarti di sini, benar gak? Tuh kalau ini kan di sini tuh. Nah yang ini tadi salah baut tuh yang ini ya. Nah yang ini nih rontok nih. Kalau di bitmapnya posisinya di sini. Nah. Oke. Ini soket LCD. Ini soket LCD ya. Kemudian di sini ya. Oke. Ini soket LCD. Berarti di sini. Nah, oke. Siap-siap ya kalau misalkan Orion agak nge-lag dia. Berat soalnya. Nah, cara tahu kita layernya, dia di tab yang ini nih. Tab yang gambar buku tumpuk-tumpuk. Kita klik. Nah, dia ada top layer, ada layer 2, layer 3, layer 4, 5 dan 9. Sebenarnya ini ada 11 layer, Bang. 11 layer. Nah, kalau top layer yang mana? Yang ini yang kuning-kuning nih. Kita matiin topnya ya. Nah, hilang dia. Artinya top layer itu yang ini, komponen-komponen kecil ini. Nah, kapasitor, ini top layer artinya layer paling atas gitu ya. Ini top layer. Kemudian kita nyalain lagi ya, klik. Oke. Kemudian layer kedua, klik. Nah di bawah ini ada layer kedua dan seterusnya. Ini layer ketiga. Tuh di bawahnya lagi, di bawahnya ini lagi. Terus layer 4 di bawahnya lagi. Dan posisi di sini kalau misalkan dapat misal ya dapat X service kemudian udah bekas dikerok-kerok fatal baru biasanya sampai layer keempat kalau fatal. Tapi kalau misalkan kayak gini masih perawan nih ya belum dieksekusi biasanya cuma sampai di layer 2 aja atau layer ketiga biasanya. Nanti kita bedah ya. Kita matiin dulu layer 4, layer 3 nya juga. Oke, biar dari awal lagi. Oke. Ada yang rekam kan? Iya, Bang. Ribalan ternyata guys. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan ribalannya oke-oke aja. Sekarang kita fokus ke kasusnya. Wat ada busa lagi Wat, di Putra Wat. Itu di belakang banyak, Bang. Banyak nih, top layer ya. Top layer itu yang ini kan. Kelihatan nih uratnya nih tuh, yang ini. Ini top layer. Nah, biar kelihatan yang ini. Nah, ada jalur nih. Berarti di sini yang ini. Nah, kelihatan kan? Oh iya. Nah, ini top layer. Tuh, karena kelihatan. Itu top layer. Layer paling atas, yang ini. Yang lupas nih. Ini top layer. Ini yang lepas nih top layer. Sama ini juga sejalur top layer paling atas. Jadi dia berlapis-lapis ya. Ini kita rusak aja ya. Tuh ada jalurnya tuh. Nah, ngikut kan? Padahal ini jalurnya di layer kedua. Iya. Oke. Oke lanjut. Di top layer di sini nggak ada jalur, yang ada cuma ini aja nih ya, kapasitor nih. Yang mana? Nah ini top layer kan ada jalurnya tuh belah kanan, benar gak? Sesuai gak? Iya, nice. Sesuai kan? Oke lanjut.
sekarang kita mau perbaiki ini, apa yang harus kita lakukan? Kita crop dulu ininya, crop nih, karena jalurnya ada di bawah sini dan tadi udah rontok ya, ikut ke sini nih, tuh yang ini udah ke bawah. Ini rontoknya parah juga ini, sampai narik layer kedua, berarti ini rontoknya fatal. Ini kita buka top layernya nih. Lumayan penning. Lu jangan penning ya belajarnya ya. Aman bang. Aman ya. Jadian paramek. Karena ini mau situ kursus dimanapun nggak diajarin, cuma di sini aja. Biasanya disuruh ngulik sendiri kalau di pelatihan lain. Kan nggak ngerti kalau nggak dijelasin. Iya bang. Main kerok-kerok aja ya. Nah, Tebus. ini top layer ya, saya Iya. kondisiin dulu ya top layernya. Saya kondisiin dulu top layernya. Oke. Karena yang mau kita jumper ada di bawah sini. Ngeroknya ya Bang Jen, tapi kadang-kadang main asal ngerok. Ini buang aja nih, nggak apa-apa. Kapasitor. Nah ini top layer. Di bawahnya ada jalur layer kedua. Yang skema sesuai skema ya. Saya nyalain ya. Ya. Oke. Nah. Kemudian ya. Nah, kalau yang putih ini timah ya. Timah ini. Oh iya. Nah, yang putih ini. Timah ya, timah kaleng ya. Jadi itu ada di top layer paling atas. Di bawahnya ini layer kedua yang ini, ya kan? Di bawah ini ada layer 2. Tapi dia ada pembatasnya. Apa pembatasnya? Ya ini. Nah, biar nggak konslet. Makanya setiap layer pasti ada pembatas. Lapisan. Buat ngebatasin dari layer sini ke layer 2 biar nggak gabung. Kita crop nih. Layer pembatasnya nih, pembatasnya saya crop nih. Ngeroknya pelan-pelan aja, jangan pakai bor ya. Layer 4 habis. Iya. Kemarin yang satu lagi nih teh garapan pakai bor, dia ngebor kasar. Pakai pisau 11 ya, yang biasa buat makas. Kalau misalkan ujungnya nggak tajam, amplas. Saya tiap meja saya siapin amplas. Capek. Ambil kursi aja. Misalkan ngeroknya jangan ngebut, santai aja. Kalau ngebut kan nggak berarutan gitu ya. Jangan, nggak berurutan kalau ngebut. Nanti keburu kekerok jalur keduanya. Mantap ya. Nanti. Ayo penyimpanannya muat enggak? Aman bang. Aman. Kalau ngerok enakan kering, kalau basah susah.
Oke, ini udah sedikit kelihatan nih Iya. layer keduanya nih. Nah, udah mulai nampak nih. Roknya harus penuh perasaan ya Bang. Wan, direkam boleh Wan pakai Asus Pakai. konten. Pas banget ada materi. Bisa lah Bang Jen ya. Iya. Bisa Jago dia bang. Tapi layer-layer udah paham belum Bang Jen? Udah di luar kepala bang dia bang. Panasan Kelotok. Ngotot. Oke, jadi di bawah layer kedua ada pembatas lagi nih. Yang ini ya. Ini di bawahnya kan? Yang ini nih. Nah, di bawah ini ada layer 3. Yang mana? Tuh, di bawah ini tuh. Nah, ini yang kuning-kuning ini nyala kan. Ini layer ketiga. Ya, jadi dia berlapis tumpuk. Kayak gitu. Kalau misalkan kita garap ngeroknya itu dikasih jeda, jangan sampai diserok semua jadi daerah sini. Dikasih jeda, jadi dia berlapis. Pernah nggak lihat konten kreator yang ngerok LCD Iya. iPhone? Waktu iPhone putus, pernah nggak ngeliat? Dia pasti bertumpuk-tumpuk kayak tangga ya. Iya. Sama di PCB pun sama. Biar nggak beradu. Waduh, ini fatal banget ini sampai mentem begini. sampai dari 4. Iya ya. Next. Dan sih nggak sampai ke bawah. Kasar banget ngebautin ya, nggak ngerasa kan ya. Yang penting baut. Sampai kerak kali. Waduh, kalau sampai kerak repot nih ke bawah-bawah. Cobain ya, pelan-pelan dikerok. Takutnya sampai ke layar 4. Layar 3 soalnya udah bolong nih. Ini di bawah ini ada layar 3. Ini kan layar 3 nih. Ini udah bolong. Kondisikan dulu. Nah, biasanya kan teman-teman ngeliat, oh ini nggak putus bang, layar kedua nih ya, ini nggak putus bang, masih nyambung. Tuh. Tapi tetap walaupun kelihatannya nggak putus, jumper aja. Ini saya kerok lagi nih. Kalau misalkan kelihatan nggak putus kayak gini, jumper aja. Biasanya udah lemah ntar. Tuh. Nggak putus kan? Tapi tetap kita jumper aja. Tapi kadang gini, yang jalur ini nih yang kecil-kecil kesini masih nyambung. Kadang nggak ngikut ke ini tadi ya, nggak ngikut ke sini. Nah ini kan ngikut tuh jalurnya, nggak ke bawah ke sini, masih ada di sini. Tapi kalau kita pencet-pencet di sini ya, kayak gini nih, mana ya, kayak ngembang-ngembang gitu. Nah kayak gitu dah. Tuh. Di daerah sini ya. Kalau misalkan kayak terjadi kayak gini, kayak ngambang-ngambang gitu, mendingan dikerok aja di sininya sama di sini. Pangkal ya, pangkal itu intinya. Jadi jangan jumpernya di sini ke sini. Di sini di pangkalnya. Takutnya di sini putus. Ini kan ada jalur.
ya kan? Pasti lurus ke sini. Jangan jumpernya di sini. Kalau bisa di sini pangkalnya, takutnya di sini putus. Kita jumper di sini, tahu di sini putus. Benar nggak Pak? Kita jumper di sini, tahu di sini putus. Jadi di sini pangkalnya. Nah, ini saya buka dulu biar kelihatan jalurnya. Ini masih ada jalur lagi buat di bawah ini ya. Kita buka lagi. Kalau ini ground top layer tadi kan, aman aja kita gituin. Kita mau ngerok yang ini, jadi harus buka jalan dulu. Biarnya nggak susah. Apa nih? Ini kemudian sebelahnya ada jalur baseband. Nah ini usahakan pengerokan itu sampai sini ya. Ini kan batas potoknya ya, sampai sini juga dikerok nih. Ini buat jalur baseband nanti. Yang ini yang banyak ya, ini kamera, dia pasti nyambungnya ke sini ke bawah. Nah kalau yang sebelah sini baseband. Jadi kalau misalnya mesinnya posisi ke kiri, nah gini ya, yang ini kamera ya, Ini. ya yang banyak nih kamera nih. Yang ini 1, 2, 3, 4 baseband. Ini rontok, baseband hilang kayak tadi. Ini putus, kamera nggak bisa. Saya putar lagi ya, karena ngeroknya harus diputar, ribet. Ini kan baseband putus tuh. Nah, iya, makanya tadi tidak diketahui kan. Dia nyambungnya kemana? Wah, ternyata dia ke sini kan, ya? Nah, bawah sini. Mau ke bawah kita harus buka kali. Baseband itu jadi apa? Baseband itu baseband. Sinyal. Baseband buat email, buat baca kartu. Baseband namanya. Kasih kita basis. Setiap handphone pasti ada baseband. Ada IC-nya. Enggak deh, nggak perlu buka kalian.
paling ngikutin ke sini ya. Tetap dia di layar kedua kok. Oh geram mah. Padahal di pos mah ya. Geser lagi angkotnya sampai sini. Biar gak kena cat. Iya, kadang-kadang berat. Kayaknya awal mau bikin kopi nih. Kalian tahu? Oke, deh jangan banyak kuat. Ngerti nggak, Bek? Oke, Pak. Bek, ngerti? Oke. Kok? Mana kok Rahman? Man, ngopi dulu, Pak. Tapi paham? Masuk akal nggak? Apa harus dikerok semua ya, Bang? Nah, buat saya jelasin. Kalau saya nggak kerok, oke ada. Oke? Biar saya jelasannya enak. Nah, biar sesuai sama gambar. Oke. Kelihatan layarnya ya. Sebenarnya kalau misalkan abang udah paham, ngeroknya nggak usah semua kayak gini, kayak LCD, inget nggak? Di jigja ngeroknya. Jadi biar nggak beradu. Nah kalau udah kayak gini, mau nggak mau kita mainnya lem UV. Kita bikin tutup biar dia jejak gitu. Ntar saya jelasin sama yang belum tahu jejak itu gimana. Ini sengaja saya keroknya banyak buat nerangin. Nah yang ini ya, yang ini nyambungnya seret berbelok ke sini sesuai dengan ini. Sesuai gambar ya. Ya kan?
pasti ngikutin ke sini sampai yang kedua ini. Yang dua ini nih terakhir adalah yang dua terakhir. Nah, dua ini ya adalah dua ini. Nah, yang ini dia dari sini belok pasti sesuai, belok gitu, bener nggak? Iya. Nah, yang ini sini terus yang ini kedua Putus. ingat ini ke sebelahnya ini nih, berarti ke bawah sini ini. Putus yang kedua ya. Yang kedua putus. Nah, yang ketiga ini. Nah, sampai sini dia berhenti di sini kan. Ya. Kenapa dia berhenti? Di sini ada warna hijau. Artinya ada angka 2, ada angka 3. Dia layar kedua tembus ke layar ketiga. Turun. Ada tangganya di sini. Oh, Jadi di bawah layar ini. di bawah layar ini. Nyambung. Makanya dia kayak gini. Dia kayak putus di sini gitu. Padahal ini bukannya Nyambung ya? putus. Padahal nyambung ke bawah ya. Nyambungnya ke bawah. Karena di sini ada layar kedua warna kuning, ditemuin sama hijau. Ini dia tembus ke bawahnya. Nah, kalau yang bawahnya ini berarti Nyambungnya 2 ke sama layar 4. 4 kan warna biru nih. Iya. Dia tembusnya di bawah ininya lagi, di bawahnya lagi. Tapi dia terhubung sama ketiga gak? Enggak. Enggak. Kalau terhubung dia pasti seperti ini, 2 3. Hubungnya kedua ya. Jadi nanti dia tembusnya ke bawah. Tuh ada di sini. Bisa 4. Di bawahnya ini. Dia ke sini aja. Kalau kita klik ya. Oke. Makanya harus memahamin dulu yang dasarnya ini. Dasarnya paham. Insya Allah kalau misalkan dapat X service, kita ke bawah akan paham ini. Ke bawah ada ini sambungan di sini 2 3, artinya di sini dia ada sambungan ketiga ke bawah. Di sini berarti posisinya ya. Di sini. Ini kalau kita lihat dia belok, di sini juga belok. Iya. Dia harus dibuka dulu ini. Ini juga belok juga. Nah, tuh, kelihatan nggak tuh belok? Berbelok ya. Iya. Nah, sama kan dengan yang skema dia berbelok. Dia pasti sambungannya di sini nggak jauh. Untuk Orion ini sesuai dengan mainboard. Beda dengan yang lain. Contoh, misalkan Mi 8 kan, yang biasa aja ya. Ya 2. Misal yang lain nih, HP lain. Ntar teman-teman ngiranya ini jalur lagi, padahal bukan. Nah, ini kalau kita lihat seperti ini, nggak ada urat kan? Iya. Artinya ini nggak ada layernya, skema ini dia nggak nunjukin layernya. Kita klik nih, tuh Oh, top layar Iya kan? tuh ya. cuma ini aja. Layer ya. Beda dengan ini tuh. Oke, ini jadi artinya dia nggak bikin yang layernya gitu. Nah, terus cara kita misalkan mau mencet ini ya, kan kalau di Borneo dia langsung ini ya, ada benangnya. Tapi kalau ini nggak ada. Caranya mencet ini speeder line-nya. Nah, show point line. Yang ini nih, pencet dulu. Ini keluarin dulu ya. Pencet dulu, pencet yang ini dulu, klik. Baru kita klik yang mana. Terus dia akan dikasih tahu warna hijau tuh. Kemana arahnya? Oh, ke sana. Ke sini. Nah, ke CPU ya kan? Tuh. Kasih tahu nih hijaunya di jalan nih. Kalau kita nggak aktifin ininya, kalau kita klik dia cuma kedip-kedip. Tuh. Kedip-kedip di sini sama kedip-kedip di CPU. Kan agak terang, beda sendiri ya. Iya. Kalau kita klik ini, yang terang ini. Kalau kita klik apa, terang itu. Tapi nggak ada jalur hijaunya.
kalau mau aktifin jalur hijaunya ini klik. Nah, klik. Oh, hijaunya aktif. Kita klik, hijaunya aktif, dia kemana lagi? Tuh, kasih tahu. Nah kalau Lapisan. iya ini aja, kalau dipikirin semua layer pusing. Intinya kita udah nguasain ini, yang lain ngikut. Gitu. Kalau Dasarnya. kalau kita mengetahui jalur basebandnya, Kalau kita klik, nah, ini nempel ke sini, ke IC, bener nggak tuh? Ya kan? Nah ini, kemudian IC power, kemudian CPU. oh IC charger, power juga. Oke, ini yang jalur ini ya, yang besar ini ya. iya yang bisa. Oke, yang ini, kita klik. Oh iya bukan, yang ini ya, ini yang kedua. Nah ini di sini ya. Nah yang merah ini ya. Iya yang putus tadi. Oke, yang putus tadi ya. Tuh, ini ke sini, ke IC, kemudian ke IC baseband. Tuh, ini IC baseband. Pokoknya yang ngarah ke situ baseband ya bang. Iya. Pokoknya yang ini, kalau Mi 10T ya. Mi 10T, kalau yang ini baseband. Semua, termasuk ini juga baseband. Nah, tadi IC CPU baseband ini. IC baseband. Kemudian yang ini IC apa? Ini IC powernya, power baseband yang mensuplai tegangan untuk IC baseband bekerja. Makanya dari sini tegangannya. Jadi analogisnya gini, merah dia mengirim tegangan ke IC, jalan ke sini nih, keluar nih, terus saja ke sini. Nah, dia ngikut ke sini. Ini jalur di mesin ya, dia seperti ini memang. Kalau kita kerok pun pasti ada. Nah, ke sini. Kenapa ke sini? Karena ini baliknya tuh ini nih, tembusannya tuh. Ini tembusannya. Makanya dia tembus di situ, di sini. Tembusnya yang sini. Makanya ini sebelah sini. Nah, yang penting kita pahamin ini aja dulu, jangan ke sana-sana pusing. Iya. Iya. Tambah pusing. Bang Jen aja pusing. Yang penting ini aja Bang Jen. Iya, gampang dah. Kalau dapat kasus ini, ya. Nah, misal ya, misal. Ini ambrol Bang, gitu. Nah gitu, ambrol Bang. Jadi tinggal di jumper, gitu. Ini saya ambrolin aja. Ini ambrol, misalkan. Ini kan saya dapatnya nggak ambrol nih ya. Misal ada yang dapatnya ambrol, Bekasannya ya. bekas kerokan orang misalkan, dia nggak ngerti. Oke, saya mau jelasin lagi, takutnya teman-teman udah jumper kok baseband masih nggak nongol gitu. Oke, misalkan protoknya seperti ini, ambrol ya. Nah, ngeroknya pemaksaan, ini orang belajar. Oke, parah ya. Kita keringin dulu biar jelasinnya enak. Oke. Ini gini, misal ambrol kayak gini ya. Nah, yang hilang satu jalur baseband. Ada yang tahu? Ayo, gimana? Ntar dikasih ada yang ini kan ini ya ambrol nih. Iya. Pasti feeling abang tinggal di jumper aja kan, baseband nongol. Iya. Sebenarnya enggak, ada satu jalur yang harus di jumper seperti di skema. Ada yang tahu nggak? Kalau tahu dibeliin rokok sama Bang Jen. Yang hijau itu bang. Itu kecil. Yang mana? Coba tunjuk. Ayo di sini yang mana? Paling besar. Mana? Paling besar mana? Hanya bisa. Ayo, yang mana Bang? Ada yang harus di jumper ke bawah. Dari si hijau yang kecil tuh bang. Yang mana? Coba. Paling besar. Nah, Yang sini. bukan. Itu kan belum rontoknya belum ketiga. Ini masih di rontok kedua. Yo. Yang mana? Menurut abang, ayo. Yang mana yo? Jumper ini ke situ. Mana yo? Hah? Titik itu kan. Yang mana? Ini? Iya, udah. Iya betul Bang Jen. Nah, Bang Jen beli rokok sendiri buat abang. Temennya, buat temennya nih. Ya benar itu. Ya kan? Nggak pada kepikiran kan? Ini? Jumper itu ya. Iya.
jalur hijau ini titik adalah terhubung dari jalur ini 2 dan 3. Gitu. Ini jalur penting kalau kita ukur ada hambatannya karena jalur ke sini. Ya. Gitu. Kalau kita kerok lapisan layernya nih ya, kita kerok ya, dia akan ada tampak jalur seperti ini. Oke. Kerok dulu nih. Wah, Bang Jen beliin rokok temennya nih. Udah sering bang. Dibeliin rokok. Iya, udah sering. Kata Iwan, coba tadi saya yang jawab. Oh, jadi tahu kan teman-teman tuh. Jangan jumper lurus dulu. Ini harus di jumper juga. Ini Itu kalau berlaku untuk semua tipe bang? Apa 10T doang? yang ini, Ya. ya ini 10T doang. Tapi kalau untuk pemahaman jalur layernya buat semua tipe untuk pemahamannya ya. Makanya saya praktekin di sini biar kesana paham ke HP lain. Bahwa dia bersifat lapis per lapis. Jadi dari sini ada lapisan lagi, ke bawahnya ada jalur lagi. Cara sambungnya dia titik doang. Semua handphone sama. Nah itu jalurnya yang ini. Padahal di sini lurusnya begini ya, tapi di sana berbelok karena di sini ada jalur, ada ground ini. Jadi dia ngindarin ground dulu di sini. Sebenarnya ini jalurnya bang, ya jalur yang hijau ini. Oke, itu harus di jumper. Cara jumpernya ini kan di layer ketiga ya, hijau ya. Ini udah tembus ke layer ketiga nih, baru saya kerok nih. Ini layer 3. Jadi nanti ini layer kedua. Dari sini solder ke sini, lalu di jalan ke sini. Gitu. Jangan jumper lurus doang dari sini ke sini. Jadi transit dulu di sini, baru dia jumper ke sini. Wajib. Udah ngerti? No? Pusing ya? Tahu, pusing pasti. Gak apa-apa, nanti tahu nih. Bang, kalau Hmm. misalnya kita nemu kasus nih, ini Iya. kan untungnya waktu pas ngerok abang yang ini nggak ikut ke kerok nih bang. Betul. Kalau misalkan Udah ikut ke kerok, kebablasan. iya kebablasan gimana tuh bang? Kita lihat ini. Misalkan di skema nggak ada kayak gini ya. Heeh. Bisa kayak gini contohnya. Kayak gini nggak ada nih. Iya. Kan gelap dong kita. Iya. Caranya apa? Abang cari mesin yang kayak gini juga. Jadi harus ada 2 mesin. Misalkan ini Mi A2, ya kan? Abang ngerok di sini, ininya rontok. Nah, abang cari mesin Mi A2 Oh, juga. Di compare ya bang? Compare. Dan kebetulan abang dapat mesin Mi A2, nggak mungkin dong itu dikerok juga, Iya. betul nggak? Betul. Jadi abang ngerok, Iya. setelah ngerok kayak gini, ya kan? Abang udah dapat gambar nih, 1 layer, foto, cepret, buat Buat database, pengingat, ya, database kita. Kemudian kita jebolin yang ini, kerok lagi, foto lagi, begitu seterusnya. Kalau misalkan di sini nggak ada, Ya. buat di HP lain. Jadi setiap ngerok 1 layer seret kerok halus gitu ya, jangan sampai ke bawah dulu. Kalau buat komperannya nih, foto cepret, baru kerok lagi, foto lagi. Itu buat iPhone bang, ini bisa berlaku buat iPhone juga. Maha ngerti nggak Bek? Wah, pokoknya. Ada yang mau nanya nggak nih sebelum saya solder? Ayo. Udah pusing. Udah jangan pusing. Ada yang mau nanya nggak nih? Ayo, Ajis, mau nanya apa? Sebelum saya solder nih. Ini mau saya jumper nih. Lanjutannya. Ada yang mau ditanya nih nggak? Cek aja di grup deh bang. Gara-gara saya ini. Soalnya saya yang nemuin ini. Nah, ini nih. Ini vibratornya nih, pernah lihat kan? Iya. Dibongkar dalamnya kayak tadi. Saya bongkar nih. Bang. Nggak usah beli, tenang, di counter banyak ya. Kita main mode gratis aja. Wat,
Bang, tangan biru dong. Oke. Kebur ya. Kita capit nih. Kita keluarin ininya nih, getar-getarannya nih. Nah, baru kita ambil ininya. Tuh, spoolnya. Nah, gitu. Inilah yang kita pakai buat jumper. Gitu, Bek. Rame, Bek. Siap. Masa beli, Bek. Nah, beli mah ada. Di kontra ada yang gratis, ngapain enggak sih? Sini kan ada kawatnya. Emang sih kita ribet ngambilnya. Oh, tapi saran saya ini paling enak. Ya. Masuk, Bek. Masuk. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Nih, mumpung belum saya jumper nih. Lagi. Ayo. Biar gak keder ntar. Jis, Oke. keder pasti Ajis. Ya, coba tanya Ajis. Masih keder di mana? Awat keder? Paham gak, Wat? Malah belum gua. Ntar kamu kayak Bang itu lagi. Mahmud. Nah, yang ini kan, sudut sini kan, sini ya, benar nggak? Nah, kalau misalkan kita balik lagi dia di sini, set. Nah, benar ya di sudut ini ya. Nah, kita balik lagi nih, set. Nah, berarti kan di sini, oke? Layer 5 pembatas dari layer ini, oke? Kita terusin. Nah, kalau begini kan kagok ya. Artinya ini paling bawah dong. Iya. Apa paling bawah? Bottom layer. Nah, yang ini paling bawah. Coba saya matiin dulu semua depo lagi. Klik. Oke. Nah, itu kita harus posisinya di mana? Skema. Iya, geser. Ini kan CPU, ya. Iya. Nah, ini CPU, dia ada di sini. Berarti ini CPU, berarti di sini. Benar gak? Yang tadi itu yang kita balik. Di sini ya, Bang ya? Iya. Ya. Bottom layer yang ini. Klik. Nah, ini kan ada bottom layer. Ini bottom layer nih, kelihatan nih. Kalau kita aktifin, klik. Nah, ini sesuai gak gambarnya? Sama itu. Bottom layer artinya layer paling bawah. Ini layer paling bawah. Dan ngitungnya dari sini bottom layer, terus di bawahnya bottom layer ada layer 9. Dan seterusnya sampai ke bawah, sampai ke 6 ya. Kalau 5 nggak ada jalur. 8 tuh di bawahnya ini ada ini. Terus layer ke-7 ada lagi, tapi di sini nggak ada jalur. Sebenarnya ada di sini di lain. Kalau kita nyalain, ke-7 tuh ada yang gelap ya, ada yang berubah. Tuh, sini. Dia nggak ada di situ tapi tuh layer 7 yang ungu ya, ungu aktif kan layer 7 nih. Iya. Ah, tuh hilang. Nah, nongol lagi tuh. Di sini nggak ada layer 7. Oke, terus lagi layer 6. Nah, ada lagi warna pink. Baru ketemu pembatasnya. Baru kita baliknya lagi. Mudeng. Mudeng ya? Bang. Mudeng ya. Teman. Ayo Bang Jis. Mantap, Bang. Pakai pisau. Pakai apa? Pakai bor. Di bor sama dia ngikutin YCS. Pas saya lihat kaleng di sini ada bekas goresan bor. Brrrr. Wih. Itu mungkin kena imbas dari bor. Sampai nggak tahu lah, nggak ngerti. Makanya saya butuh PCB. PCB. Iya. PCB-nya doang. Wan, yang Mi 10T mana Wan? Tapi kamera udah bisa, cuma basebandnya nggak ada. Pas saya cek ternyata dia ngebor ininya pakai bor. Ini aja bekas bor nih. Sebenarnya ini bukan kerokan manual, pakai bor serut aja. Kasar banget. Di sini juga, di sini nih kena bor nih tuh. Ini kena bor. Pada reges, ini juga pada gompal kemarin. Ya, miring tuh ya. Ini saya pasang baru Bang. Kemarin pada gompal.
Ini kan gumpal nih. Nah yang ini lebih parah lagi karena kena bor. Wah kasar banget kata saya nyervis nih. Ini kemarin yes. Ini 55M. Ini harus ngikut pindah ke mainboard baru. Nanti BSP-nya nggak ada juga. Kan dia sinkron sama CPU. Sinkron ya. Kayak iPhone Bang. Iya kayak iPhone. Kalau Mi 10T, Poco F3 sampai tembus ke layer 6. 6. Berarti di bawahnya dong. Iya nih, Di, kita di baliknya. itu pernah juga, tapi videonya udah hilang. Nah ini saya tunjukin di YouTube saya nih. Kan kita udah kerok lapisannya, ya kan? Udah kelihatan kulitnya tuh kelihatan kayak gini nih, ya kelihatan kan? Iya. Silo. Ini aja dijelasin. Nah, kelihatan kan tuh? Nah, yang coklat tuh. Ya. Jadi ngeroknya itu di zigzag ya. Ini kita buka sebelah sini. Kan ini kebuka nih udah. Baru sebelah sininya kita buka sebelah sini. Tuh, kayak gitu. Kemudian sebelah sini lagi. Nah, kemudian bawahnya sebelah sini lagi. Oh, jadi di zigzag. Nah, gitu ya. Biar apa? Ya, ngejumpernya gampang. Gitu loh. Nggak tabrakan ya. Biar nggak Karena tabrakan. Iya ada sekat ya di situ. Karena ada sekat. Kalau misalkan kita langsung solder di sini, serut. Hilang. Nah, kita nyolder yang ini putus. Iya. Kita nyolder yang ini putus. Gitu. Paham ya? Biasanya kalau saya ngerok langsung begini, tapi cara nyoldernya berbeda. Yang ini saya solder di sini, yang ini saya solder di sini, yang ini saya solder di sini, yang ini di sini. Pokoknya kasih jarak ya Bang. Disilang-silang. Jadi jangan nyolder sejajar. Kalau nyolder sejajar repot. Paham nggak nih? Konjen? Paham? Kayaknya ntar ada garapan nggak bawa kemari nih kalau gini. Iya, jauh gitu loh. Oh, biar bisa sendiri ya. Tapi kadang harus main Bang. Benar juga. Kita lebih enak ini jumper baseband dulu ya. Baseband tuh yang kanan ya. Baseband dulu ya. Oke. Saya putar nih mesinnya. Oke. Kita basebandnya kita jumper. Pertama, layer kedua. Nah, kita jumper yang ini. Karena ini putus. Yang mana itu? Pertama nih ke sini. Nah yang ini, yang kedua, yang ini. Yang kedua dia nyambungnya ke sini. Berarti yang mana? Yang ini. Benar gak? Ini nyambungnya ke sini. Yang ini kedua nyambungnya ke sini. Yang ketiga nyambungnya ke sini, ketiga. Berurutan kan sama ini skema. Kalau ini nggak perlu dijumper kan, ini cuma di kekerok doang. Yang kita jumper yang jalur penting aja. Pegang ya Bang Jen. Masuk. Ini karena ini mainboard jadi harus pakai najib ya soldernya. Kita ambil timah dulu nih. Ini bukan solder lancip. Pertama ya ke sini ya. Kedua ke sini. Ketiga ke sini. Oke, yang keempat ini.
maunya kemana? Ke tadi bang, yang ini harga. Ya, kemudian kemana lagi? Ke sini. Transit dulu. Baru kita solder. Kawat gratis bek. Ngapain beli bek? Ukurannya udah saya jamin ini paling kecil daripada handset. Jumper LCD juga pakai ini bek. Ini karena ada plugnya jadi kayak mantul cahaya ya. Awat mau coba? Awat praktek ini Wat. Baru masuk kelas sudah materi ini bang, tapi nyambung bang, aman tapi ya, Aman bang. bisa dipahamin kan? Ya. Dino, nanti habis aku gantian ya, belajar. Hah? Belum diajarin bang. Nah, besok Dino besok. Bang Hendra, bisa enggak? Bisa. Hari ini CPU. Besok Sabtu ya. Ajis, udah pernah praktek? Udah Om. Ini Susah. jumper ginian. Yang di PCB paling buat itu doang. Titik. Layer belum? Belum Om. Praktekin ya. Boleh nanti. Misalkan di meja kamu ada mesin apapun itu, kamu kerok aja, bebas, bangkean, buat bahan belajar ya. Iya. Sebenarnya sih triknya ya, ketika lagi nyolder biar nggak nempel, tahan napas, biar nggak berantakan, biar nggak termot. Intinya ngeliat aja nih tangan saya, cara nyoldernya, perhatiin. Saya selalu bertumpuk biar nggak termot. Megang pinset aja, kelingking saya nempel ke meja kan, nggak begini. Iya. Ada tumpuan ya. Jadi makanya nggak termot. Molder, kelingking saya nempel di meja. Tuh, jadi nggak termot. Jangan sambil ngomong. Iya, tetap berantakan. Kalau saya mah udah biasa. Nah, ini yang kali transit nih. Ya kan, transit dulu tuh layer 3. Tuh, motong pisau aja saya tangannya lihat nempel ke meja. Jadi pisau ini nggak boleh biar tenang.
Iya bang, Gitu enggak doang bang. Iya, enggak. Intip dulu aja ya. Nanti kita lanjut kamera. Ya. Basebandnya ada enggak? Kabelnya nggak di itu dulu bang. Apa tuh? Lem? Enggak. Antena. Oh, antena. Yang Nggak perlu. saya- Itu buat antena sinyal, bar sinyal. Kalau untuk baseband nggak perlu. Penting terlihat itu ya tulisannya. Oh, versi pita basisnya. Nggak boleh disesal. Versi pita basis. Ah. Iya. Ada kan? Oh, ada. Iya kan? Cair. Itu yang ini tuh versi pita. Yang penting kalau mau nyolder, pakainya copotin lagi. Ya biar nggak short. Ini sebenarnya yang punya handphone ini punya trainer nih di Depok, tapi nggak bisa ngerjain. Yang punya trainer. Iya. Yang punya pelatihan handphone kirim ke sini. Bang itu saya ngeliat kadang-kadang di YouTube tuh dia punya tembaga ujungnya dikerok dulu bang. Itu biar Awal. apa bang? Biar timahnya ngelupas. Tadi lihat nggak saya nyolder? Perhatiin. Kalau saya nyolder, Digesek. saya gesek-gesek pakai solder. Biar apa? Biar ujung kawat tembaganya ngelupas. Karena kawat jumper ini warna kuning itu lapisan lilin. Nah, lilinnya yang kuning itu Belum digerok, susah nempelnya. rusak. Perhatiin saya nyolder, pasti saya gesek-gesek. Pokoknya harus cekatan belajarnya. Ini ya. Ini saya mau buka ini dulu jalur. Gimana nih nyolder? Ayo. Ayo. Bisa nggak, Jis? Gabung-gabung gitu. Bisa gabung nih bang. Gabung. Nah ini nih, saya gini-gini dulu bang. Tuh. Saya gesek-gesek dulu. Biar apa? Ujungnya ngelupas, no. Putih kan? Ujung tembaganya. Yang itu. Biar gampang nempel ke sini. Tuh. Nempel dia. Nah. Jangan diputus dulu, repot. Mending diginiin, sambung dulu baru putus. Kalau abang putus dulu ribet, jadi sambung dulu baru diputus. Dino pusing, jangan pusing no, ilmu ini. Biasanya habis begini banyak yang paper besok. Ya besok libur Biasanya. untung. Bang Jen bang, saya izin bang. Pusing bang. Beneran itu. Tapi sekarang enggak lah, udah paham bang gue.
kemarin baru-baru. Ini soldernya aneh ini. Lancip enggak. Pisau. Ini aja. Ini mah mata solder bukan lancip. Yang pisau. Soldernya harus tarik nafas ya, Bang. Tahan napas nih. Tahan nafas. Jadi mana bisa dia. Terus kalau lagi jumper jangan lagi lapar. Gemeteran. Makan dulu. Nah, makanya tadi saya makan dulu. Bisa gemeteran. Si pondasi ya bang. Iya. Jangan ditiru ya, nggak dijikjak. Tadi udah dikasih tahu kan jikjak. Kalau saya udah biasa. Itu ngaruh nggak sih bang kalau nempel? Ke sebelah. Heeh. Kalau misalkan nempelnya di sini, gabungnya di sini ngaruh. Ngaruh ya. Kalau yang di tengah nggak? Kalau di tengah enggak, aman. Masih ada lilinnya. Karena ada lilinnya. Kalau yang gabungnya di putih-putih sini solderan, ngaruh-ngaruh. Misalkan ini bertumpuk seperti itu, kan gabung tuh aman, karena ada lilinnya. Tapi kalau jumperan yang boleh beli, dia nggak ada lilinnya, hati-hati, konslet. Oke benar. Mana kemarin kawat jumper ya? Jawab. Pas praktek anak-anak. Yang kawat kemarin. Hilang. Mana ya? Oh lupa. Kawat aku. Putus. Oh iya, satu hal, jangan bilang saya dibantuin Jin ya. Bang, kok nyolder gampang banget gitu. Ntar ada yang bilang lagi. Giliran saya satu jalur aja susah. Saya nyolder langsung nempel ya. Saya juga bingung. Tuh, jangan bilang saya dibantuin Jin ya. Beda nih jam terbangnya.
Salah. Kalau terlalu dekat malah gak enak, Mas. Iya. Susah ya? nggak nyaman. Makanya rada dijauhin. Ini PCB-nya nggak ada timbang. Iya bang, Oke. Makan Pak. Bagian lagi baik. bayar terus nih bang. Iya, di sini jajan mau Bang tuh. Gak ada serinya bang. Udah, bagian lancar usahanya. Saya agak termor, soalnya agak kecapean. Di sini ada yang nggak perlu kita jumper. Jam. Lama. Karena sambil nganterangin. Jumpernya mah bentar. Nanti buat time lapse. Time lapse. Ya nanti jadi. Oh. Ya. Gak usah lah, saya real time kok.
model asal-asalan. Bagus itu bang, Hah? bagus. Asal-asal dia aja. Nah ini kan setelah ini kan ada satu jalur ya tuh, satu jalur di tengah tuh, ini ya sendiri, itu nggak usah dijamper ground itu, ini ya tuh. Kita lewatin aja. Mana dia? Kecil ya bang. 290. Dia kan tengah-tengah aja lainnya. Mau tahu nggak kenapa? Biasanya kalau yang udah terakhir yang susah. Udah mulai lelah. Bang.
Pak Dino, kira-kira bisa nggak? Cuci dulu. Cuma di tempel aja. Tuh. Nah, gitu. Jadi dia ntar tinernya nyebar sendiri tuh. Nah, baru kita pakai yang kering. Oke, ambil lagi. Jangan dikesek-kesek, nanti putus. Kita keringin lagi. Tuh, nah, ambil lagi. Oke, kering kan? Tuh. Periksa dah, ada yang gabung nggak nih? Kita penyortilan, nanti kan ada yang nggak nempel atau apa ya. Dari atas dulu. Oke. Ini kawatnya aman ya, ada lilinnya. Oke, di atas aman ya. Ini satu jalur saya nggak jumper karena ground. Iya, nggak perlu. Dia taunya ground dari mana ya, Bang? Diukur. Diukur. Iya. Kalau saya kan sering garap jadi tahu. Tahu. Heeh. Kita ukur secara pasif. Oh itu mah ground nggak perlu. Sekarang yang ini periksa lagi. Ini sekalipun di jumper nggak apa-apa ya, Bang? Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu ngapain. Kalau yang ini ya, ini sendiri. Nah yang ini ya, iya nggak perlu di jumper. Oke, aman ya kira-kira? Aman kan? Aman. Kita tes nih. Soketnya bersih. Ini kotor atau steril. Ini sekalian isi. Kita tes dulu. Dites baru kita lem. Pakai lem UV. Kamera depan. Oke. Tunggu dah. Bang Jen, abang Bang Jen. Ngantuk ya? Kayak dongeng saya. Insya Allah gampang lah ya dipelajarinnya ya. Ya betul. Jangan tangan. 150845. Ilmu yang bermanfaat semoga aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa bang. Ultra wide lemot. Motor ya kamera lensanya. Iya. Kamera depan. Lemot ah. Loading. Kayaknya masih belum fungsi dah kamera utamanya. Iya.